Kasih ya Bu sudah bantu jawab. Memang kalau yang bersifat pengobatan itu semuanya ke Kemenkes atau Dinkes lah. Kalau sifatnya terapi, tapi izin usaha tetap harus ada juga. Karena kan kita mengutip bayaran ya Pak ya. Oke. Ya, saya rasa lebih kurang seperti itulah. Pak Kim, apakah sudah siap Pak Kim? Kita bisa mulai? Siap Pak. Ya, oke ya, saya mulai ya Pak Kim. Bapak Ibu, Siap. kita mulai ya. Saya mulai share screen. Ya, silakan Pak Kim, tempat dan waktunya. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih kepada semua yang ikut bergabung di dalam Zoom ini. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin. Terima kasih juga kepada PT Aetera Care, yaitu Pak Anton sebagai pimpinan, juga kepada semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Malam ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang ilmu kesehatan. Sebelum kita masuk ke pendahuluan atau masuk ke topik, alangkah baiknya saya akan menyampaikan dua definisi, yaitu yang pertama definisi sehat, dan yang kedua adalah definisi sembuh. Di dalam kedua ini kalau kita memilih, pasti kita memilih untuk sehat. Tetapi kalau ada pilihan sakit dan sembuh, pasti kita memilih untuk sembuh. Nah, supaya kita bisa sehat dan bisa sembuh, kita harus tahu definisinya dan betul-betul memahami definisi tersebut. Kali ini saya akan menyampaikan definisi sembuh. Sembuh adalah kita kembali lagi melakukan banyak-banyaklah yang baik kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Dan melakukan yang baik kepada tubuh kita adalah contohnya kita makan tepat waktu misalnya, ya. Kita makan tepat waktu, kita tidur tepat waktu, kita makan dikunyah, itu namanya kita berbuat baik kepada tubuh kita. Kalau berbuat baik kepada sesama kita, kita menolong dia, kita memberikan bantuan, itu contohnya. Kalau kita berbuat baik kepada Allah Sang Pencipta, apa yang dia katakan, kita ikuti. Itu artinya kita berbuat baik kepada Allah Sang Pencipta. Misalnya dia katakan, kasihilah sesamamu manusia, kita mengasihi. Jangan engkau berbohong, kita tidak berbohong. Itu sedikit contoh-contoh. Nah, kalau kita sudah memahami definisi ini, jadi kalau sembuh, kita memulai. Kalau sehat, definisinya, kita tidak henti-hentinya melakukan yang baik kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Sampai sini jelas ya tentang definisi baik sembuh dan sehat? Jelas, Pak Kim. Sekarang Jelas, Pak Kim. Ya, saya sambung lagi ya. Jelas ya? Oke. Sebelum kita masuk ke topik, ada baiknya kita mengetahui dulu aturan sebelum melakukan blow. Agar kita aman bagi kita, aman bagi yang kita blow. Dan aman juga
bagi perusahaan. Tentunya waktu kita pengen melakukan blow ini ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Seperti kita tetap melakukan protokol tentang kesehatan. Ya, protokol tentang kesehatan tetap kita lakukan. Ya. Kemudian kita melakukan tensi sebaiknya, ya. Sebaiknya kita melakukan tensi, ya. Karena tensi itu sangat penting. Ya, nanti saya jelaskan secara rincinya, ya. Kemudian kita melakukan diagnosis. Apakah pasien ini layak untuk kita blow? Apakah pasien ini tidak layak untuk kita blow? Kalau layak artinya aman. Kalau tidak layak artinya takut ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian yang keempat, baru kita lakukan blow. Kelima, kita memberikan anjuran. Kenapa kita memberikan anjuran? Untuk menopang, membantu supaya yang kita blow itu segera cepat sembuh. Jadi kalau kita sudah blow, kita memberikan anjuran, ya, supaya segera cepat sembuh. Melakukan kemudian kita tadi udah, ya, protokol kesehatan sudah, itu semua sudah tahu. Kemudian melakukan tensi. Nah, tensi ini ada dua, ada tekanan atas dan tekanan bawah. Tekanan atas namanya sistolik. Tekanan atas namanya tekanan sistolik, itu antara 90 sampai dengan 150 batasannya. Kalau tekanan diastolik antara 60 sampai dengan 90, itu batasannya. Tekanan darah yang paling bagus dan aman adalah sistoliknya 120, diastoliknya 75. Ini yang emergensi, yang segera ke UGD adalah tensi atasnya itu 180. Bawahnya itu 120. Ini segera mesti pergi ke UGD. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi tensi yang dalam batas-batas normal, ya, atasnya antara 90 sampai dengan 140, bawahnya 60 sampai 90. Yang sangat bahaya itu adalah kalau atasnya 180, bawahnya 120. Ini langsung segera kepada yang bersangkutan, minta dia pergi ke UGD, segera ditangani supaya jiwanya selamat. Kemudian detak jantung yang normal dalam keadaan santai adalah 60 sampai dengan 90 kali per menit. Nah, kalau dia lagi santai, tapi detak jantungnya lebih dari 90 menit, itu banyak kemungkinan. Antara lain, jantungnya bocor. Kedua, ada infeksi. Kalau ada infeksi, walaupun dia lagi santai, tetap detaknya bisa lebih dari 90, bahkan bisa 100 lebih. Kalau dia jantungnya bocor, bisa sampai 120. Ada pasien saya jantungnya bocor tuh 120, dia diam santai aja. Oke. Kemudian yang ketiga, kita melakukan diagnosis, ya. Apa itu definisi diagnosis? Diagnosis adalah serangkaian pemeriksaan yang pada akhirnya kita mendapatkan kesimpulan. Nah, diagnosis ini ada 4. Yang pertama adalah pengamatan. Melalui pengamatan, kita bisa melihat si pasien itu apakah bisa di-blow atau diterapi, ataukah tidak boleh di-blow. Yang pertama adalah itu diagnosis pengamatan. Kemudian yang kedua, diagnosis melalui pendengaran dan penciuman. Yang ketiga, diagnosis melalui anamnesa atau tanya jawab. Yang keempat, diagnosis perabaan. Dalam diagnosis, 4 cara pemeriksaan yang terpenting, kita harus bisa mengelompokkan yang tergolong yin atau yang. Yang tergolong yin seperti dingin, lemah,
dalam, tua, lama, lesu, lambat, dan seterusnya. Sedangkan yang kebalikan dari yin, yaitu seperti panas, kuat, luar, muda, belum lama, ceria, cepat, dan seterusnya. Nah, penyakit yang tergolong yin adalah lebih bahaya dibandingkan dengan penyakit yang tergolong yang. Contohnya penyakit yang tergolong yin. Pasien datang, mukanya pucat, jalannya mesti dipapah. Itu penyakit golongan yin. Penyakit golongan yang. Datang dia tepuk-tepuk tangan, dia senyum-senyum. Itu penyakit golongan yang. Jadi, kalau kita melihat ada pasien masuk golongan yin, kita mesti waspada, berhati-hati. Penyakit yin, contohnya yang sudah lama atau disebut juga kronis. Penyakit yang adalah penyakit seperti yang baru saja diderita. Itu adalah penyakit akut. Diagnosis pengamatan menggunakan panca indera mata. Ya, pasien lesu tandanya yin, pasien ceria tandanya yang. Ya, diagnosis melalui pendengaran dan penciuman, kita menggunakan telinga dan hidung. Telinga dan hidung. Ini saya hanya menggunakan diagnosis melalui teori yin yang. Saya tidak gunakan teori yang lain karena kalau gunakan yang lain ini sangat luas sekali. Saya bisa gunakan teori 5 unsur dan lain sebagainya. Ini yang mudah, yang terpenting emang yin yang. Diagnosis melalui pendengaran dan penciuman, kita menggunakan telinga dan hidung. Misalnya, suaranya kencang dan jelas, ini tandanya dia yang. Jadi, kalau kita terapi ini aman. Sebaliknya, kalau suaranya pelan dan dalam, lemah, ini tandanya yin. Ini kalau kita terapi atau kita blow, kita mesti berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya, diagnosis melalui tanya jawab. Dengan kita bertanya, kita bisa mengetahui si pasien sakit apa. Dengan kita bertanya, kita bisa tahu penyebab dia sakit apa. Jadi diagnosis melalui tanya jawab menggunakan mulut kita untuk mendapatkan keluhan utama ataupun keluhan tambahan untuk mendapatkan penyebab penyakit. Kalau penyakit sudah lama, dia tergolong yin. Kalau penyakitnya belum lama, dia tergolong yang. Diagnosis melalui perabaan. Di sini ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, perabaan nadi. Yang kedua, perabaan titik akupuntur. Yang ketiga adalah tempat yang dikeluhkan. Ya, ada 3 perabaan sini. Tetapi saat ini saya hanya menjelaskan diagnosis melalui perabaan nadi umum. Itu ada lagi nadi khusus. Nadi khusus saya tidak jelaskan karena itu sangat detail dan sangat panjang dan sulit. Kecuali nanti bagi para peserta yang ingin lebih dalam lagi tahu, nanti bisa menghubungkan saya. Nadi kuat tergolong yang. Jadi ini aman untuk di-blow. Nadi lemah dan dalam itu tergolong nadi yin. Ini bahaya untuk di-blow. Kita harus berhati-hati. Nadi yang aman adalah nadi yang bertenaga, detaknya beraturan, dan tidak cepat dan tidak lambat. Yaitu detaknya antara 60 sampai dengan 90 per menit. Contoh nadi yang lemah dalam adalah yin itu. Nah, kesimpulan aman kita blow kalau 4 diagnosis atau 4 pemeriksaan lebih banyak yang kita dapati adalah yang. Kalau lebih banyak yin, sebaliknya kita berhati-hati melakukan blow atau terapi. Contoh diagnosis.
Misalnya diagnosis yang pertama, diagnosis pengamatan. Waktu pasien datang atau yang kita ingin blow datang, dia mukanya pucat atau jalannya dia dipapa, itu adalah yin. Atau sudah tua, itu juga yin. Atau penyakitnya sudah lama, itu juga yin. Itu melalui diagnosis pengamatan. Kemudian diagnosis melalui pendengaran. Kita gunakan telinga kita. Suaranya lemah, dalam, ngomongnya lambat, itu yin. Ada 2 nih diagnosisnya. Itu sudah 2. Ini kita harus berhati-hati. Kemudian diagnosis tanya jawab, ya. Penyakitnya sudah menahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu juga yin. Wah, bahaya. Udah 3 yin nih. Kemudian perabaan, nadinya dalam dan lemah, ini juga yin. Wah, ini kalau kita melihat hasil pemeriksaan ini semuanya yin, ini kita mesti pada waktu datang ke tempat kita, pagi Pak Kim, selamat pagi Pak Handoko. Wah, sambil senyum dia, angkat tangan. Ini yang aman dia udah. Pendengar suaranya kencang lagi, kuat lagi. Ini yang aman ini. Ya, kemudian tanya jawab, penyakitnya belum lama. Penyakitnya cuma 1 macam, ini aman. Ya, kalau penyakitnya gado-gado, itu hati-hati, itu juga sudah masuk ke unsur yang kena banyak, ya, unsur yang kena banyak. Peraba nadi, ya, bertenaga, kuat, ya, jalannya beraturan, aman, ya, baru kita bisa melakukan diagnosis. Ya, kalau misalnya yin-nya lebih banyak, ya kita harus waspada. Nah, setelah kita dapatkan 4 cara pemisahan ini, hasilnya lebih banyak yang, ya, itu tandanya aman. Disitulah baru kita boleh memulai melakukan blow, ya, melakukan blow. Nah, kemudian melakukan blow, tetap kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan, yaitu mesti minum dulu air yang sudah di-blow. Ya, minum dulu air yang sudah di-blow. Kemudian, pertama yang kita blow adalah tulang belakang selama 5 menit, yaitu di meridian 2. Kemudian kanan dan kiri dari tulang belakang, 2 jari, masing-masing 5 menit. Jadi totalnya 15 menit. Ya. Kemudian kita melanjutkan blow sesuai yang dianjurkan oleh PT Price, yaitu limpatik, leher, ketiak, lipat siku, lipat paha, lipat lutut, telapak tangan, telapak kaki, baru tempat yang dikeluhkan. Ya, tempat yang dikeluhkan belakang. Nah, di sini saya mau tekankan, dalam sekian banyak yang kita blow di tempat-tempat yang begitu banyak, utamakan kita ngeblow di tulang belakang. Ya, di tulang belakang, ya, di meridian 2, ya. Sekalipun kita ngeblow di belakang cuma 5 menit, tetapi kanan kirinya pasti kena. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya 15 menit. Jadi kalau ada pasien-pasien yang gawat gitu ya, penyakitnya gawat ya, usahain ya 15 menit, usahain. Sebab tulang belakang sangat-sangat, tulang belakang itu ada sumsum tulang, yaitu sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah itu adalah bahan baku untuk membuat stem cell, ya, bahan baku untuk membuat stem cell. Kemudian di kanan kiri tulang belakang itu ada meridian BL. Ketika kita blow mulai leher itu sampai ke tulang tunggir, itu kita sudah mengenai 12 organ penting. 12 organ penting. Yaitu di atas ya organ paru, kemudian pelapis jantung, kemudian ke bawah lagi adalah hati, kantong empedu, lambung, limpa, kemudian ke bawah lagi ginjal, usus besar, usus kecil.
Kemudian ada yang lain-lain lagi pasti kena itu. Persarapan kena, kemudian prostat di bawah juga kena. Itu sangat potensial sekali. Jadi usahain tulang belakang, ingat harus di blow, ya, harus di blow. Usahain kalau bisa pakai yang paling panas, ya. Itu kalau stem cell buatan tuh, stem cell buatan. Ini kita ngomong stem cell di dalam tubuh kita ya. Stem cell buatan itu disimpan di tempat tertentu dengan cairan tertentu dengan suhunya itu sampai 300 derajat Celcius suhunya loh. Jadi kalau panas itu mempercepat munculnya stem cell. Jadi stem cell yang buatan itu kalau nggak dikasih suhu tinggi dia mati, stem cellnya mati. Dan juga kalau nyimpan stem cell mahal biayanya, ya. Nah selesai blow, kita mesti minum air yang sudah di blow, ya. 3 menit sampai dengan 5 menit. Kemudian catatan sini. Di sini catatan, ya, sini catatan ada titik level, ya. Ini catatan ada titik level, yaitu level 13, ya. Ini adalah titik master point, titik sangat-sangat penting. Level 13 ini adalah titik master point, titik sangat penting sekali. Ketika kita ngeblow di titik level 13, ya, Pak Yo bisa ditunjukkan level 13-nya Pak Yo. Pak Handoko. Yang mana Pak? Sesuai gambar level ini? 13, Cocok. titik level 13, lihat di gambar tuh ada. Yang ini? Yang ini? Ya. Yang ini bukan? Ya, ini kan ininya titiknya ini gambarnya, Pak. Gambarnya, Pak. Yang mana ya? Yang halaman Ya, berapa, Pak? Mobilnya aja. Ada tuh, udah saya foto sih. Mungkin yang paling bawah, Pak. Nah, itu 12 bukan, ada lagi. Level 13. Sudah mau selesai 13. itu. Di paling belakang. Ya. Paling belakang. Ya, di pas mau ya paling belakang ya. Ini naikin lagi, Pak. Terus lagi? Ini kan 17. Ada yang di samping itu gambarnya itu. Coba Bapak lihat. Ada sih saya lihat tadi. Gambar yang mana, Pak? Yang paling lebih depan lagi apa ke belakang? Pak Kim? Nggak apa-apa, Pak. Nah, kalau kita dengan secara otomatis sudah mengobati paru kita, kita sudah mengobati jantung kita, kita sudah mengobati limpa kita, kita sudah mengobati lever kita, kita sudah mengobati ginjal kita. Luar biasa ini. Jadi betul-betul sangat efisien waktunya, sangat-sangat efisien waktunya. Cuman kita ngeblow satu titik doang, level 13 itu adanya di bawah tulang iga ke-11, adanya di samping, ya, di bawah tulang iga ke-11, ya, itu adanya, ya, kalau pusar itu agak ke bawah, dia jadi letaknya ada di atas pusar, cuman adanya di samping, di ujung iga ke-11. Kemudian ada titik RN12 atau CV12. Nah, ini titik master point juga. Dia itu kalau kita lakukan blow di CV12 atau RN12, itu dengan otomatis kita melakukan terapi kepada lambung kita, kepada usus besar kita, usus kecil kita, kantong kemih kita, kandung empedu kita. Jadi ini sangat penting. Makanya dia dikasih nama titik master point, ya. Yang satu master point titik organ padat, yang satu master point titik organ berongga. Kemudian ini ada GB13. GB39 ini adalah master point untuk sumsum tulang. Ya, master point untuk sumsum tulang. Nah, kalau kita ingat, sebaiknya sebelum ngeblow di tulang belakang, kita blow lah di titik GB39 ini 1-2 menit, ya.
setengah menit sampai satu menit cukup ya. Kita blow ya. Nah, setelah selesai ini semuanya, jangan lupa kita memberikan anjuran. Kenapa sih kita mesti memberikan anjuran? Supaya hasil blow kita mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang maksimal. Nah, anjuran itu ada dua. Anjuran itu ada dua. Ya, anjuran itu ada dua. Yang pertama, anjuran umum. Kita udah masuk ke anjuran nih, Pak. Yang pertama, anjuran umum. Yang kedua, anjuran khusus. Kita masuk ke itu, Pak, anjuran, Pak. Ya, yang pertama anjuran di depan ya. Pak, ya, yang mana, Pak? Ya, agak depan dikit. Nggak apa-apa, Pak. Ya, anjuran umum. Yang mana, Pak? Nah, ini minum. Yang ini sudah lewat, lagi majuin lagi, Pak. Lagi, Pak. Majuin lagi. Pak. Mundur, Pak, mundur. Nah, mundur. lagi, Pak. Yang mana, Pak? Maju mundur yang mana? Maju mundur. Sudah mau selesai deh, Pak. Oh, ke belakang, Pak, ke belakang. Tapi sebelum bukan lagi. Next, terus next ke depan lagi. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Itu Lagi. Itu aja. Itu Lagi, Pak. Maju lagi, Pak. Udah, nggak ada ya. Jadi anjurannya nggak ada itu. Jadi mesti ada anjuran. Ada. Terus, ya. maju terus. Maju lagi. Coba maju, Pak. Maju. next. Coba maju, Pak. Next lagi. Next lagi. Nah, oke. Anjuran. Ini ya, anjuran. Sudah mau selesai tuh. Nah, iya betul ini ya. Betul ini dah. Oke. Jadi anjuran tuh ada dua ya. Kenapa sih kita mesti memberikan anjuran? Untuk mendukung blow kita supaya pasien cepat sembuh gitu. Jadi nanti kalau enggak nanti pas jadi yang tadi saya bilang blow sembuh itu adalah kita melakukan banyak-banyak yang baik. Jadi sembuh itu adalah akumulasi penjumlahan yang baik-baik. Jadi kalau kita kasih anjuran itu baik. Jadi mempercepat. Nggak ada suara. Blow lagi setelah. Jadi penting ini anjuran. Nah, anjuran ada dua macam. Ada anjuran umum, ada yang khusus. Yang umum itu seperti kita jalan hati-hati, ya. Kemudian kita minum cukup, kemudian kita makan dikunyah, itu anjuran umum. Kalau anjuran khusus itu adalah anjuran yang berhubungan dengan penyebab penyakit. Misalnya ada pasien datang ke tempat kita atau pengen di blow, kita tanya nih, Pak, Bapak sakit apa? Sakit kepala, Pak Kim. Langsung kita tanya, awalnya kenapa? Ya, kok nggak ada suara? Nggak ada suara. Pak Kim suaranya nggak ada. Pak Kim, sinyal Ya, saya ada rasa ya sinyalnya kurang bagus ya. Kurang bagus ya Silakan. sinyalnya ya? Gambarnya Pak Kim nggak usah pakai gambar nanti. Sudah ada? Bulan. Sudah ada ya? Ya. Nah, ada pasien datang dengan keluhan sakit kepala, ya sakit kepala. Nah, kita mulai pancing-pancing. Gambarnya, Pak. Ya, Gelap, nggak ada gambar. gelap. Pak, lanjut Pak. Ada Lanjut kok. lagi. Yang penting ada Lanjut, suara, Pak. Pak. Jelas. Nanti ada suara.
Jadi pasien datang, dia keluhannya kita tanya sakit kepala. Nah, kita tanya, kenapa ibu bisa sakit kepala? Ibu pakai AC nggak? Enggak. Saya nggak ada AC. Pakai kipas angin? Pakai. Kipas anginnya kena ke kepala nggak? Kena. Nah, itulah penyebab dia sakit kepala, kena angin. Ya, kena angin. Nah, beda lagi nanti ada orang sakit kepala karena dia stres, anaknya banyak. Beda lagi. Nah, itu ngobatinnya beda lagi itu. Jadi kalau penyebabnya beda, ngeblownya beda. Kalau penyebabnya karena dia sakit kepala, gangguan lambung, beda lagi ngeblownya. Tetapi blow standar tulang belakang dan yang sudah ditentukan oleh PT Prive itu kita harus lakukan. Tapi kalau kena urgent, kena kepepet waktunya, kita harus ngeblow di tulang belakang. Itu sangat potensial. Kemudian ditambah di tempat yang dikeluhkan itu. Ya. Jadi anjuran seperti yang tadi kita harus jalankan. Nah, ini kita langsung finish masuk ke gairah prima sampai lanjut usia. Bagaimana kita bisa sampai masa tua, kita tetap gairah prima sampai lanjut usia. Ini ada bagian-bagian yang kita mesti dapatkan atau alias persyaratan. Misalnya tadi saya bilang tensinya harus baik, ya. Tensinya harus baik. Walaupun dia wajahnya yin, walaupun dia sudah tua yin, tetapi dia mempunyai banyak sifat-sifat yang, ya, banyak sifat-sifat yang. Nah, di sini kita mesti melihat darahnya sehat, energinya sehat, dan bebas sampah. Inilah persyaratan yang dia melakukan blow. Jadi dia bisa darahnya sehat, energinya sehat, dan bebas sampah. Hanya ada satu alat saat ini yang saya tahu, yaitu iTeracare. iTeracare itu bisa menghabiskan sampah-sampah di badan kita. Sebab dia itu bisa menciptakan stem cell. Kemudian dia bisa sel-sel yang lemah itu bisa dikuatkan dengan alat ini, dengan mengaktifkan stem cell di tubuh kita melalui blow di tulang belakang. Kemudian juga alat ini bisa menghasilkan sel yang masih baru. Jadi regenerasi sel. Jadi alat ini bagi saya, dan saya sudah alami, ini sangat-sangat the best, sangat-sangat the best, ya, sangat-sangat the best. Nah, kemudian bagaimana supaya hasilnya maksimal? Kita melakukan, kalau pasien yang supaya gairah primanya sampai lanjut usia, kita lakukan di sini ada namanya titik, Pak Handoko minta titik itu ya, titik RN1 atau CP1 gambarnya yang di lagi. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, ini RN1 ini ya, ini titik yang sangat potensial untuk gairah prima sampai lanjut usia, sangat potensial. Dan ini kalau kita blow itu di CV1, itu blow itu akan mengenai yang namanya prostat. Nah, laki-laki itu keluhannya kalau udah tua itu prostat. Jadi kalau prostatnya sudah masalah, artinya kencingnya nanti jadi susah. Semuanya jadi sulit. Jadi sulit, ya. Mau berhubungan juga jadi nggak ada gairah ya. Sebab apa? Sebab kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang menghasilkan cairan untuk supaya sperma kita aman dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, sedangkan sperma itu dibuat di testis. Di testis. Sperma itu dibuat di testis. Jadi titik CV1-nya kita blow, testisnya juga mesti kita blow. Kalau bisa pakai yang panas sekali, alangkah baiknya. Tetapi kalau tidak bisa, pakai yang sedang, ya.
Jangan yang pakai yang kecil ya, pakai yang sedang lah ya. Saya sih kalau saya pakai yang panas, pakai panasnya sekali. Itu saya buktikan itu, waduh, ganas walaupun usia saya udah 68 tapi ganas itu. Ganas banget lah gitu. Nah, jadi ya itu mesti di blow juga tesisnya. Sebab tesis itu adalah penghasil sperma. Jadi orang yang mempunyai gairah prima sampai lanjut usia itu spermanya mesti bagus. Kemudian yang melindungi sperma itu juga cairannya mesti bagus, yaitu yang dihasilkan oleh prostat kita. Nah, kemudian selain itu ya, ini ada titik tambahan ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, CP12, level 13, CP17. Ini kalau kita ada waktu, boleh kita lakukan. Terutama di nomor 4 itu. CP17. Ya. CP17. Ya, ini CP17 ya, itu penting sekali. Kenapa penting? Sebab titik CP17, Pak. Kalau enggak, titik yang lain tadi juga boleh. Nah, ini. Ya, ini. Yang mana, di depan, Pak? Yang di depan lagi. Yang ini, Pak? Bukan. Ini level 13 tadi udah. Yang ini dia. Bukan, Pak. Ren. Ren 12. CV17. CP. Atasnya halaman berapa ya? Halaman berapa? Atasnya di ini. Pokoknya dia kelompok gambar aja ada itu semuanya. Nah, CV17 itu letaknya di antara puting susu. Di antara puting susu. Sebentar, nah, CV17 itu ya. CV17 itu adalah titik master point of Qi. Nah, ini dia. Bukan, Pak, ini, Pak. Ini 12, Pak. Itu 12. Nah, ini dia, Pak. Ya, oke, Pak, ada ya. Nah, titik CV17 ini atau RN17 ini ya, RN17 ini adalah titik master of Qi. Master of Qi. Jadi segala penyakit yang hubungannya sama Qi ini mesti kita blow. Ini mesti kita blow, ya. Master of Qi ini. Ya. Itu di tengah-tengah antara puting ya, Pak Kim, ya. Jadi kalau ujung puting susu kita hubungkan, dia berpotongan dengan garis tengah, itulah titiknya. Itu yang ada warna kuning sama biru ya, Pak? Iya, betul. Biru itu. Ya. Yang biru, tengah-tengah ya. antara puting. Ya, itu. Ya, betul, yang biru itu ya. Nah, itu titik master of Qi atau titik dominan Qi. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua itu adalah titik BL17. Adanya di belakang, Pak. Adanya di punggung. Yang tadi Bapak BL17. BL17. Ya, ini ya. Betul. Nah, BL17 ini adalah titik master of Qi, master of darah. Jadi dia adalah yang mendominasi, yang menguasai darah di tubuh kita. Jadi manusia itu sehat tidaknya hanya dua ini. Darahnya sehat, ya. Kemudian energinya sehat, ya. Kemudian sampahnya dibebaskan, dibuang, ya. Maka dia akan muncul sampai masa lanjut usia gairah prima seknya bagus, ya. Jadi persyaratan gairah prima sek itu sampai lanjut usia adalah darahnya sehat, energinya sehat, dan bebas sampah. Hanya Aetheracare yang dapat melakukan ini. Ya, saya sebagai testimoninya saya sudah lakukan, makanya saya berani menyampaikan tentang makalah ini. Ya, kemudian sampai di sini saya punya penjelasan sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan penolong untuk teman-teman yang melakukan blow kepada sahabat-sahabat kita, kepada siapapun juga. Nah, sesi tanya jawab bisa kita buka, Pak Handoko? Ya, Pak Kim, tadi saya mau tanya sedikit, BL17 itu
itu di tengah-tengah atau 2 jari? BL17 itu kurang lebih antara tulang leher yang tulang punggung itu ada yang nonjol, Pak. Ada yang nonjol tuh. Kalau kita nunduk tuh ada yang nonjol gitu. Nah, sama setinggi pusar nih kita ke belakang, Pak. Langsung dibagi 2. Itulah titik BL17. Bukan. Saya lihat di gambarnya kan seperti ada 2 garis. Yang BL17 sama BL45 itu kan semacam 2 garis. Apakah ini maksudnya yang 2 jari dari tulang punggung tengah atau seperti apa? 2 jari ya? 2. Oh, 2 jari ya? Pak. Di sebelah kiri berarti Pak ya? Di sebelah kiri ya? Ada 2 dia, kanan dan kiri. Oh, jadi itu 22 BL17 ya? Ya, di kanan, pokoknya di tengah tuh meridian tuh di kanan kiri 2 jari itu ada titik BL17. Oke, Pak. Ya. Di tulang punggung. Ya, di kanan kiri tulang punggung 2 jari, Ibu. Yang jelasnya yang mana, Pak Kim? Ya, dia letaknya di kanan kiri 2 jari. Jadi kalau kita ambil titik di pusat kita depan, kita ambil garis lurus ke belakang, Ibu, ya. Kemudian di punggung kita nih kalau kita nunduk ada tulang nonjol, Ibu. Nah, ya tahu. Ya, langsung kita hubungkan, kita bagi 2, Bu. Itulah titik BL17, Ibu. Bagi 2 maksudnya bagi 2 tulang belakang ini sampai ke tulang ekor. Ya, Bu, enggak sampai ini setinggi pusar, Ibu. Atau kalau Ibu pengen gampangnya, kalau Ibu tahu jumlah tulang, nah itu letaknya BL17 itu di antara tulang punggung kita, tulang punggung ke-7 dan ke-8, Ibu. Tulang punggung atau tulang toraka 7 dan 8. Di mana gitu kan mestinya kita tahu persis di mana gitu. Jadi jangan bisa lihat di Google. Kalau Ibu bisa lihat di Google, Pak. Ibu tidak jadi masalah, Ibu. Kecuali tusuk, Ibu. Kalau tusuk Ibu mesti pas. Kalau ngeblow nyamping itu tidak jadi, tetap kena, Bu. Sebab kan dia luas kan. Dia luas. Pasti kena dia itu. Gambarnya kurang ini. Ya, itu letaknya memang saya tidak bikin sampai kita kayak kita belajar, Ibu. Tidak. Sebab ini kalau ngeblow itu pokoknya tempat areanya kena sudah bagus, Ibu. Tapi kalau tusukan emang kita mesti pas. Tapi kalau ngeblow walaupun Ibu melenceng dikit itu pasti kena, Bu, tempatnya, Bu. Pasti kena. Jadi kalau Ibu Ketsia ya melakukan blow di tulang belakang itu juga pasti kena. BL17-nya pasti kena. Pasti kena dia. Di situ lebih lama ya. Di situ lebih lama. Ya, pasti kena. Kalau Ibu pengen lebih baik lagi, di blow lagi setengah menit sampai 1 menit, alangkah baiknya. Tapi walaupun Ibu tidak blow juga itu pasti kena. Waktu kita ngeblow tuh dari atas ke bawah tulang belakang ya. pasti kena dia. Ya. Jelas ya, Ibu Ketsia ya. Ya, makasih Pak Kim. Dok, tadi itu manfaatnya apa, Dok, di blow di situ tadi, Dok? Boleh diulang, Dok? Yang mana itu, Ibu? Bapak? Yang tadi BL17. BL17 itu adalah titik master buat syek, buat darah, buat blood. Jadi segala jenis penyakit yang gangguan darah itu boleh kita pakai. Ya, boleh kita pakai dan hasilnya sangat bagus. Memang itu dia bidangnya untuk gangguan darah dalam gangguan gula darah lah, gangguan leukemia lah, atau di dalam darah ada kolesterol lah, atau di dalam darah ada asam urat lah, bisa kita pakai. Begitu. Begitu, Bapak. Jelas, Pak? Pak Kim. Boleh saya bilang. Minta tolong diulangin, ada 3 hal yang sangat berpengaruh terhadap masalah seksual itu. 1,
master untuk darah harus sehat. Kedua, Ya, ada itu tiga hal darah itu sehat, ulangin Pak. energi sehat Pak. Energi sehat. Titiknya di mana Pak? Yang tadi buat energi itu adalah CV12 Pak. Oke. CV12 yang putih susu itu. Oke, yang lain? Ya, putih susu Satu itu. lagi? Pak, halo Pak. Satu lagi Pak? Yang satu BL17 ada di belakang itu Pak. Itu yang pertama tadi. Yang terakhir? Yang terakhir ini ada bebas sampah. Itu dengan otomatis ketika Bapak ngeblow di bagian tulang belakang, itu dengan otomatis sampah-sampah akan dibuang. Siapa yang buang itu sampah-sampah itu? Stem cell kita. Jadi waktu saat di blow itu kita punya sumsum tulang yang merah itu diubah menjadi stem cell oleh aktivitas organ tubuh kita, maka stem cell itulah yang melakukan pembuangan sampah di tubuh kita, mengaktifkan sel-sel yang lemah, kemudian juga menghasilkan regenerasi sel. Halo Pak Hakim, halo. Sebentar, Bu. Ada Ibu Pak Hakim lagi jelasin ke yang lain. Halo. Ya, Ibu. Begitu. Nah, jelas ya, Pak ya? Oke, jelas terima kasih Pak. Terima ya, kasih. nanti kalau Bapak nggak jelas, nanti bisa selesai ini saya kasih nomor, saya punya HP, nanti bisa kalau saya sempat, Bapak sempat nanti bisa tanya-tanya. Saya ya. butuh itu, Pak. Halo Pak Hakim. Ya, Ibu, selamat malam, Ibu. Malam, Pak. Pak, Ya. Kalau kita ada keluhan sakit di pinggang itu bisa di-blow, Pak? Di pinggang. Bisa lah, Ibu, bisa. Ya, Ibu jangan lupa, Ibu mesti lakukan 4 cara pemeriksaan, Bu, kepada pasien, Bu. Takutnya kalau Ibu pas ngecek ya nadinya acak-acakan, deg-deg hilang, deg-deg. Ini takutnya tiba-tiba dia ini terjadi hal-hal yang kita tidak ingin, Ibu. Nah, Ibu gini aja, kalau ketemu pasien pengen tahu energinya cukup ya, Ibu jabatan tangan ya, jabatan tangan kalau pencetnya bertenaga gitu ya, itu artinya tenaganya baik, cukup. Ini udah untuk orang tua, Pak. Kita begini, gembel. Halo, Pak. Usianya berapa, Ibu? Usianya berapa? Udah 80-an. 80, selama ini dia punya keluhan sakit apa? Apa ada gula, apa ada penyakit apa gitu? Cuman tensi, Pak. Ada tensi. Nah, Ibu kalau tensi ya nggak apa-apa. Saya bagikan ilmu ini tensi ya, Ibu ya. Saya melakukan sebaiknya itu dilanjut dulu penjelasan yang tadi, tidak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya tidak fokus Bapak ini dalam penjelasan. Jadi yang tidak ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan, dipending dulu pertanyaannya. Menurut saya begitu, Pak. Mohon maaf. Ya, okay. Ya. Jadi siapa dulunya yang mau nanya, silakan. Saya Pak Hakim. Ya. Saya dari Medan lagi mau bertanya. Gini Pak Hakim, jadi caranya Pak Hakim tadi ngeblow ya, yang titiknya ren gitu. Karena ini bicara orang tua kan Pak Hakim. Ya. Supaya prima dia dari tua. Biasanya orang tua itu kan masalah penyakitnya di sekitaran diabetes gitu. Bahkan yang masih muda pun masih udah banyak yang seperti itu. Nah kalau itu masalahnya berarti metabolik itu di diabetes ya. Diabetes itu biasanya kan masalah kegagalan dalam melakukan hubungan ya gitu ya. Istilahnya ya lemes lah atau apa kayak gitu. Apakah itu berlaku di blow atau diberesin dulu si diabetesnya atau sambil jalan atau gimana Pak? Nah Ibu, kalau diabetes itu adalah penyakit kronis, penyakit masuk golongan yin. Nah Ibu mesti tahu kalau penyakit golongan yin itu sembuhnya pasti butuh waktu. Jadi jangan bilang kalau ada pasien yang diabetesnya, kemudian diabetesnya tinggi dan diabetesnya sudah lama, wah ini besok sudah sembuh. Jangan Ibu. Itu bilang, Ibu kalau penyakit sudah lama itu pasti sembuhnya butuh waktu karena dia masuknya yin, ya. Kemudian yang sakit juga udah tua itu juga yin, pasti lebih lama lagi. Jadi kita mesti bisa mengambil kesimpulan diagnosis pasien ini cepat sembuh ataukah tidak sehingga kita tidak mengecewakan pasien. Jadi kalau penyakit apapun juga kita harus memblow di tulang belakang dia, harus di blow. Karena
kita melalui tulang belakang itu kita menginginkan bahwa stem cell itu dihasilkan, ya. Setelah stem cell dihasilkan, maka stem cell itu mampu membuang sampah-sampah di badan kita, mampu juga mengaktifkan sel-sel yang lemah, mampu juga menghasilkan regenerasi sel, sehingga nanti dia punya yang sakit gula itu, dia punya pankreasnya, sel-selnya menjadi baik. Kemudian jangan lupa ditambah itu CV12 ya. CV12 itu boleh ditambah ya. CV12 itu 4 jari di atas pusar. Ya. CV12 itu letaknya 4 jari di atas pusar. Jelas ya Ibu? Udah jelas ya Ibu? Iya, satu lagi Pak, sehubungan dengan Bapak sebagai pegiat akupuntur, saya pernah belajar tapi udah lupa, udah lama banget. Itu yang kalau masalah kejantanan pria kan biasanya di Mingmen ya kalau nggak salah. Ibu, kalau misalnya masalah kejantanan itu tergantung penyebabnya apa Ibu. Kalau dia penyebabnya gula, titiknya pasti kita pakai titik CV12 kita harus pakai Ibu. CV12 kita harus pakai. Kemudian titik limpa ya, level 13 kita juga harus pakai Ibu. Kemudian di titik lain tuh banyak. Jadi kalau dia penyebabnya ginjal, lain-lain titiknya. Itu sekitar di pinggang titiknya. Dia itu di BL23. BL23 ya. Nah, kalau Mingmen Ibu boleh pakai nggak apa-apa. Mingmen itu adalah lautan Qi. Nanti kalau pengen tahu lagi tentang Mingmen itu nanti saya jelaskan secara detail. Ya. Oke Pak. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Malam Pak Kim, mau tanya. Malam Ibu. Dari Ibu Sendari, Balikpapan. Ya, Ibu selamat malam Ibu, sukses selalu Ibu. Mohon maaf tidak nyalakan kamera. Nggak apa-apa. Ini Pak Kim mau tanya, kalau untuk ini apa penyumbatan di kepala itu gimana Pak Kim? Karena Ibu pernah benturan waktu kecil, pernah jatuh kena kepala, dan sudah dewasa ini baru ada apa sih istilahnya terasa gitu. Ya. Penyuplai oksigen itu Pak Kim. Oke Ibu. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan blow, jangan lupa melakukan diagnosis Ibu. Ya, diagnosis ya Ibu mesti lakukan supaya aman Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan blow di atas itu, kita sudah pastikan bahwa tensinya bagus. Kalau tensinya tinggi, Ibu ngeblow di atas, dia naik Ibu, tensinya Ibu. Untuk tensi normal dia Pak Kim, selalu rutin untuk check up dan semuanya normal, cuma dia di kepala itu aja dan di sarafnya itu tumbuh daging gitu, itu yang menyebabkan oksigennya itu dia nggak nyuplai. Tensinya tinggi nggak Bu? Tensinya tinggi nggak? Tensi enggak, normal. Tensinya tinggi Ibu? Normal. Oke, kalau begitu Ibu, Ibu usianya berapa Ibu? Usia 40-an. Oh, 40 masih muda ya. 40 masih muda ya. Nah, Ibu bisa tetap melakukan blow yang menjadi fundamental itu tetap di belakang Ibu mesti blow. Ambil minimal 5 menit. Usahakan kalau bisa 10 menit ataupun 15 menit yang paling bagus kalau bisa. Sebab ketika Ibu blow di belakang itu lama, maka dia akan menghasilkan stem cell. Nah, stem cell itulah yang terus mampu membuka sumbatan-sumbatan yang mangpet sudah lama itu. Jadi kalau dia sudah lama kejadian lama Ibu mesti tahu kesembuhannya juga pasti butuh waktu. Walaupun alat air teraker ini mampu mempercepat kesembuhan, tapi kita usahakan jangan janji kepada pasien, ya. Kalau dia bisa cepat sembuhnya itu namanya kebaikan Tuhan. Soal kira-kira kalau dagingnya di saraf itu kira-kira bisa hilang nggak ya Pak Kim?
Dengan kebaikan Tuhan bisa hilang, Bu. Dan alat ini memang bagi saya Tuhan pakai untuk menolong banyak orang yang sakit, termasuk saya, Bu. Termasuk saya. Gitu. Berarti Saya cukup kan juga di belakangnya, Pak Kim. ya, nanti Di kepalanya. Ibu bisa blow, Ibu bisa blow di tulang leher, Ibu, di tulang lehernya nih. Kemudian kalau tensinya bagus, Ibu bisa blow di umbun-umbun, Ibu, di umbun-umbun. Ubun-ubun. Ya, umbun-umbun. Ya. Lebih 10 menit ya, Pak Kim. Ya, mulai aja Ibu pakai yang kecil dulu. Kecil dulu Ibu ya. coba setengah menit, dia aman. Ibu boleh pakai yang sedang. Nanti kalau dia mampu lagi bisa pakai yang panas, Bu. Ibu jangan langsung pakai yang panas ya, nanti dia kaget, Ibu. Ya, naikin lagi supaya aman ya, Ibu ya. Oh iya, Pak Kim, sekalian kalau ini ada niat nih mau mendalami yang tadi masalah nadi apa itu yang khusus untuk lebih detail, mungkin bisa berbagi nomor WA. Ya, nanti selesai nanti bisa dikasih nomor WA-nya ya. Ya, siap. Makasih Pak Kim. Ya, oke. Pak Andoko dan teman-teman, kalau bisa fokus dulu ke topik, jangan ke penyakit-penyakit lain, sehingga melewat nanti jam 12 malam nggak selesai ya. Fokus ke topik saja dulu, agar difilter semuanya yang tidak berhubungan dengan topik, agar dipending buat berikutnya tadi. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kim. Ya, selamat malam Pak. Pak Ahmad dari Sukabumi, Pak Kim. Ya, selamat malam Pak Ahmad. Sukses selalu Pak Ahmad. Iya, ini Pak, saya menanyakan untuk yang sperma kering, Pak. Ya. Usianya kira-kira di usia 60-an lah, kurang kayaknya, 60-an gitu. Spermanya kering, itu kenapa Pak ya? Untuk bisa kembali lagi pulih nggak selain pakai Itera atau apa? Gini Bapak, yang tadi definisi sembuh itu Bapak nyimak. Jadi sembuh itu adalah kumulasi penjumlahan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Misalnya kita memaafkan, membuat cepat sembuh dia. Kita mengasihi, membuat cepat sembuh. Kita tidak berbohong, membuat cepat sembuh. Kita banyak berdoa, itu baik, membuat cepat sembuh. Itu kita lakukan. Ya, makanya itu saya sampaikan yang nomor 1, Pak. Nah, masalah sperma kering, Pak, itu tadi tempatnya sama, Pak, di tempat tadi, Pak. Jadi ketika Bapak ngeblow di bagian testis, Pak, Bapak blow, ya, usahain kalau bisa pakai yang panas, kalau nggak bisa pakai yang sedang, atau kalau nggak bisa juga pakai yang kecil. Tapi nanti lama-lama kalau bisa diusahain pakai yang panas. Nah, Bapak blow di testis itu adalah penghasil sperma dan penghasil hormon testosteron, Bapak. Nah, kemudian kalau prostat itu penghasil cairan yang untuk melindungi kita punya sperma, Pak. Jadi ketika itu Bapak blow, kemudian pertama Bapak blow tulang belakang, maka semua tempat-tempat yang tersumbat itu akan terbuka lebar, Pak. Dengan waktu tertentu sesuai dengan penyakitnya sudah lama atau belum. Kalau penyakitnya belum lama, cepat sembuhnya. Kalau penyakit sudah lama, lebih lama sembuhnya. Kalau yang sakitnya sudah tua, lebih lama sembuhnya. Yang sakitnya masih muda, cepat sembuhnya, Pak. Yang sakitnya semangat, cepat sembuhnya. Yang sakitnya nggak semangat, lama sembuhnya, Pak. Ya, gitu, Pak. Jelas ya, Pak, ya? Oke, makasih atas Pak Andoko, mohon yang resen dikasih kesempatan dulu bertanya. Pak Andoko dari tadi resen belum dikasih kesempatan bertanya. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya melihat yang langsung bertanya itu kita dulukan. Jadi bisa langsung buka voice, langsung tanya, itu biasanya kita dulukan. Dan kita utamakan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan topik malam ini. Tetapi kalau memang tidak ada, kita bisa jawab topik-topik lain, tidak ada masalah ya, Bapak Ibu. Silakan saja Bapak Ibu, kalau misalnya mau langsung bertanya, bisa buka voice. Ya, malam Pak Andoko, pertanyaan saya tadi materinya yang diberikan oleh Bapak Dokter bisa nggak dalam bentuk kompilasi sehingga kita bisa melihat dengan flow yang benar dengan SOP, dan kedua sesuai dengan titik-titik yang ada dalam arahan-arahan yang sudah ditentukan oleh Pak Dr. Kim. Kedua, untuk penyakit pasien yang
dia tuh mandul, dalam artian pasangan yang belum punya anak dengan memblow di bagian ini untuk secara self healing, apakah itu dengan peluang bahwa spermanya akan lebih berpotensi positif untuk dia bisa menghasilkan keturunan ke depannya atau tidak? Terima kasih. Jadi kalau untuk mandul ya supaya bisa menghasilkan, bisa mendapatkan anak, itu kedua-duanya kita mesti lakukan, Pak. Baik laki atau perempuan kita mesti lakukan blow, Pak. Tetapi kalau blow untuk perempuan itu beda tempatnya dengan anak laki tadi, Pak. Beda tempatnya, Pak. Nah, itu nanti kita bahas di lain waktu, ataupun nanti Bapak bisa saya kasih WA saya, nanti kalau saya sempat saya akan jawab. Bapak punya WA Bapak, saya akan jawab. Ya, jadi itu beda titiknya beda. Kalau perempuan dengan laki beda titiknya, tempatnya beda. Kalau laki yang tadi, jadi kalau supaya dia bisa dapat anak, kedua-duanya baik suaminya atau istrinya, kedua-duanya mesti the best, mesti bagus. Demikian Pak, jelas Pak? Oh iya Pak Dokter. Jadi intinya kalau di blow dengan sirkulasi blow-nya, terapinya dengan tertentu, dalam follow up-nya itu pasti akan kemungkinan besar akan dia itu akan ada punya keturunan ya Pak ya? Ya, kalau Bapak lakukan blow sesuai dengan yang saya kasih tahu tadi, ya kemudian Bapak berdoa kepada Allah Sang Pencipta, sebab keberhasilan hanya dia yang punya, Pak. Walaupun teknik kita bagus, tapi keberhasilan hanya dia yang punya. Ya, Bapak mesti ingat lagi kalian tadi, Pak. Yang tadi saya ingetin yang mula-mula. Sembuh adalah kita kembali lagi banyak-banyaklah melakukan yang baik buat tubuh kita, buat sesama kita, dan yang utama kepada Yang Maha Kuasa. Kita banyak berdoa, jalankan apa yang dikasih tahu, itu membuat cepat sembuhnya, Pak. Cepat berhasil punya anaknya. Kita memaafkan, itu baik, Pak. Itu juga membantu cepat sembuhnya, cepat berhasil Bapak atau pasien Bapak yang mau punya anak gitu. Demikian, Pak. Ya, bisa tapi apakah ya, dalam ke depan kita akan dapat video materi-materinya Bapak yang Bapak jelaskan ini sangat bagus. Apakah akan dapat? Ya, nanti kalau Bapak mau minta materi, nanti Bapak bisa berhubungan dengan Pak Handoko atau Pak Yo. Itu bukan wewenang saya sih. Pak Martin, untuk materi saya udah kirim di grup ya. Saya sudah kirim di grup. Jadi semua yang tadi disampaikan Pak Kim, itu semua sudah saya sampaikan di 5 grup. Bapak bisa minta ke upline kalau misalnya tidak ada di grup ya. Rekamannya juga Pak. Rekamannya juga Pak. Halo? Ya rekaman ini lagi diproses direkam ya. Ya oke Pak, makasih. Oke. Ini saya lihat. Ya saya coba Ibu. Yang raise hand ya, yang raise hand coba saya kasih kesempatan. Giliran? Ya Ibu Heni silakan. Kapan Ibu saya Heni. dapat giliran? Tolong Heni. ini ramai kalau semua bisa berbuka suara semua. Tidak Ya didahulukan. dengan siapa Bu? Hand. Dengan siapa Bu? Satu-satu harusnya. Ya dengan siapa Bu? Saya Ibu Sherly. Ya, silakan Bu. Kalau mau bertanya. Ini alatnya ini dijual bagaimana? Saya masuknya terlambat. Ini apa jenisnya network marketing atau bagaimana? Saya tahu titik-titiknya ini satu-satu karena saya bisa lihat di Google. Terus saya ingin beli alatnya ini berapa, terus masuk di grup apa, bagaimana caranya? Ibu bisa calling ke pengundang Ibu di Zoom meeting ini ya Bu. Ibu bisa hubungi langsung yang mengundang Ibu. Oke. Untuk penjualannya sistemnya MLM sih Bu. Oh. Untuk lebih jelas Ibu bisa hubungi pengundang Ibu di Zoom meeting malam ini. Oke, ini buatan mana? Itu aja. Alat buatan ini? China Bu, buatan China. Maaf ya Bu ya, malam ini kita lebih bahas ke ini ya. Oke, saya nggak nanya lagi Pak. Topik malam ini. Ya, silakan. Saya Pak Handoko. Oke, silakan. Dengan siapa Ibu? Saya Bu Azza yang tadi, satu lagi nambah aja. Ya, silakan Bu. Ini masih berhubungan dengan judul ya. Apa tadi? Prima sampai tua ya. Gairah prima sampai tua ya. Ya. Nah, yang usia. Ya, dari awal kan Pak Hakimnya sudah menjelaskan sepertinya diarahkan ke pria gitu ya. Padahal kan kalau orang tua itu pasti ada pria dan wanita.
Bagaimana dengan wanitanya gitu Pak Hakim, dengan wanita yang sudah berumur, ada menjelang tua gitu ya, mungkin nanti suaminya keganasan, dia pula yang kekurangan. Apakah ada cara Ya, atau ada tetap, titik blow-nya gitu atau ya, gimana? Ibu tetap melakukan seperti tadi, nggak apa-apa, Ibu lakukan, itu kena. Tetapi nanti Ibu bisa melakukan blow di bawah pusar Ibu, di bawah pusar Ibu. Ya, di bawah pusar itu Ibu blow sampai mau sampai ke maaf ya Ibu, mau sampai ke bulu kemaluan. Nah, Ibu itu pokoknya di bawah pusar itu semuanya Ibu blow aja, itu semuanya di blow. Terutama Ibu nanti ngeblownya mau di kanan kiri 4 jari Ibu, 4 jari di kanan kiri itu tempatnya indung telur Ibu. Di situ Ibu. Ibu ngeblow di situ. Ya, pokoknya semua di blow di bawah pusar itu adalah titik-titik yang sangat manfaat untuk pria maupun wanita. Begitu Ibu, jelas Ibu? Ya Pak, terima kasih Pak Hakim. Ya, sama-sama Ibu. Oke, Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Oke, mungkin tidak online ya. Silakan yang lain. Saya Pak Andoko, sifatnya masukan saja ini. Ya, silakan Pak. Aduh. Ini kan saya melihat Pak Kim ini sangat piawai dalam hal titik-titik akupuntur yang tentu saja terkait dengan alat kita ini ya. Mungkin ada baiknya supaya benar-benar kita itu menguasai, terutama saya awalnya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk menjadi seorang terapis ya, dan memang sampai hari ini belum. Tapi ketika melihat seperti ini apa yang dijelaskan bahwa ternyata sangat meyakinkan sekali ya Pak Kim ini, dan alatnya juga sangat memungkinkan seseorang itu bisa sehat dengan alat ini. Jadi mindset saya tentang alat ini biasa-biasa saja ini ada agak berubah malam ini. Makanya kalau memungkinkan perusahaan ini bagaimana mengadakan seminar di setiap kota yang memang dirasa di situ ada banyak pertumbuhan mitra itu Pak. Karena ini sangat memungkinkan sekali orang akan menjadi sangat tertarik dengan alat ini Pak. Tentu saja narasumbernya Pak Kim dan mungkin juga Dr. Ferdian ya. Jadi ini menurut saya sangat-sangat memungkinkan untuk jadi pertumbuhan, jadi alat yang nampaknya mahal ini akan jadi murah ketika tahu manfaatnya. Sebab mengedukasi seseorang dengan versi kita ini tidak mudah Pak. Tapi kalau kemudian narasumber sekelas Pak Kim ini yang turun, itu tentu akan beda cerita. Mungkin itu Pak. Handoko, terima kasih, mohon maaf. Ya, makasih Pak Sus. Memang selama ini itu yang kita lakukan ya Pak ya, di kota-kota dan masih terus kita lakukan. How to Blue itu tetap ada, kita sampaikan kepada para member maupun calon member. Jadi di setiap sesi acara kami Pak. Seperti yang kita lakukan juga di Blitar kan kemarin Pak. Kalau Bapak ada gabung di acara kita. Ya, hari ini ada di Palembang. Ya, saat ini kita di Palembang. Oh gitu. Besok ada masih di Palembang besok. Lusa kita ada di Bandar Jaya sampai hari tanggal 4 ya. Kemudian tanggal 5 kita ada di Lampung Bapak Ibu. Tapi mungkin itu kan waktu itu sifatnya, mohon maaf, waktu itu kan sifatnya dua macam ya, antara perekrutan, kemudian sekedarnya itu tentang materi ini ya, materi alat ini. Tapi kalau tetap bisa ada Pak. Yang dikhususkan kita tetap ada how to blow-nya. How to blow-nya tetap ada kita edukasi Pak. Jadi kita menyampaikan kepada para member itu cara bagaimana terapi. Bahkan itu ada pasien-pasien yang bermasalah dengan kesehatan, kita langsung on the spot, kita langsung blow Pak. Tapi tetap ada. Pintas Pak, kalau yang tadi ini kan benar-benar di titik-titik tertentu dijelaskan ya, sehingga ya, ini kalau nggak mungkin Pak, kalau di acara itu nggak mungkin bisa satu hari itu selesai semua, nggak mungkin. Pak Kim saja malam ini nggak bisa sampaikan semua, jadi itu memang mesti ada
edisi khusus lagi Pak Sus. Ya, makanya kalau bisa terjadi mungkin kan harus belajar lagi nih. Yang nggak ngerti Ya. apa tertarik gitu Pak. Ya, makanya gini Pak, alat kita ini kan bukan seperti akupuntur. Kalau akupuntur itu titiknya mesti tepat. Tapi kalau alat Aitera ini bisa dipakai yang amatir. Artinya kita tahu lebih kurang titik-titik di mana kita blow itu sudah pasti mendapatkan efek yang positif Pak untuk penyembuhan. Nah, inilah kelebihan kita Pak. Jadi orang-orang biasa, orang-orang yang bukan terapis bisa membantu juga masalah kesehatan Pak. Iya. Ya Pak Sus. Halo. Iya, Pak. Belajar lagi kita ya semua. Makanya kita hadirkan Pak Kim malam ini kan. Pak Andoko, sebagai edukasi. Ya silakan Ibu. Saya mau tanya, orang kalau sedang dicuci darah itu apa boleh di terapi, di blow? Ya, silakan Pak Kim. Oke, yang lagi Ibu, cuci darah. kalau ada orang yang cuci darah, Bu lihat tetap Ibu melakukan 4 cara pemeriksaan Ibu. Ya. Kalau Ibu lihat melakukan 4 cara pemeriksaan, dan juga Ibu kalau mau lebih lengkap lagi melihat hasil labnya. Kalau hasil labnya Ibu lihat, gulanya bagus, kemudian kolesterolnya bagus, kemudian gagal ginjalnya itu juga masih belum lama, kemudian juga yang gagal ginjal itu masih muda, kemudian dia juga semangat. Nah, itu aman Ibu. Tetapi kalau dia semuanya menunjukkan yin, itu Ibu mesti hati-hati. Sebab orang gagal ginjal itu adalah ginjal yang lemah itu akan mempengaruhi kerjanya jantung Ibu. Jadi jantung kerjanya akan berat Ibu. Sehingga kalau dia gagal ginjal itu di tubuhnya banyak sampah Ibu. Maka dia harus sekian hari atau seminggu dia mesti dicuci darahnya Ibu. Jadi dia sudah 1 minggu 2 kali. Fungsi darahnya ginjalnya jelek. 1 minggu 2 kali. Kemudian jantungnya juga jelek Ibu. Itu kalau Ibu nggak hati-hati dia bisa tiba-tiba meninggal Ibu. Hati-hati ya. Maka itu kita melakukan 4 cara pemeriksaan. Biasanya kalau orang gagal ginjal itu tensinya tinggi Ibu. Tensinya tinggi Ibu. Dan Ibu kalau lihat tensinya bagus, detak jantungnya bagus, semuanya itu aman buat di blow. Tentu Ibu waktu ngeblownya usahakan pakai blow yang paling kecil dulu. Sambil diajak ngomong. Kalau dia ngomongnya oke gitu ya, semangat, boleh Ibu tambahin lagi blownya pakai yang sedang ya. Nanti lama-lama bisa pakai yang paling panas. Sebab yang paling panas itu adalah yang paling the best, yang bisa menghasilkan stem cell dengan cepat dan dengan luar biasa. Begitu Ibu, jelas Ibu? Ya, sudah. Terima kasih Pak Kim. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, yang paling penting sebetulnya edukasi Pak Kim malam ini adalah how to blow. Artinya kita harus melakukan seperti tadi yang disampaikan ya, yin dan yang. Yin-nya lebih banyak atau yang-nya lebih banyak. Kalau yang-nya lebih banyak berarti bagus ya Pak Kim ya. Ya, kalau aman, yin-nya ya, lebih banyak, ya itu kan ada itunya. Jadi maksudnya kita tidak boleh asal-asal kita terapi. Kita Ya. kalau misalnya lihat pasien yang kondisinya tidak memungkinkan, kita jangan paksakan untuk terapi. Tujuannya untuk menjaga Bapak Ibu juga di lapangan. Ya. Tadi juga saya dapat telepon dari satu member, dia blow pasien diabetes. Tiba-tiba kakinya melepuh. Saya tanya sama dia, itu kakinya ada bengkak nggak? Memang sebetulnya kalau dilihat secara mata normal mungkin nggak kelihatan bengkak. Tapi kalau misalnya di blow dan itu jadi melepuh, itu berarti di dalam kakinya itu ada cairan kan? Berarti ada bengkak. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Jadi si pasien itu keluarganya sampai memarahin si terapis, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus jaga ya. Jadi jangan sampai terjadi di lapangan seperti itu. Nah, Pak Kim bisa sedikit sharing nggak tentang kalau kita terapi pasien tiba-tiba melepuh gitu Pak? Itu jari-jari kakinya, kemudian di telapak kaki itu melepuh. Kenapa seperti itu Pak Kim? Oke, jadi begini, kalau ada pasien yang ada gula, biasanya itu di bagian bawah itu yang awal adalah dia semutan. Lama-lama dia bisa kebas,
nanti sampai kelamaan dia baal. Nah, yang baal itulah waktu di blow itu dia tidak merasa panas. Jadi kita mesti melakukan pemeriksaan yaitu tanya jawab. Ibu kakinya semutan, ibu kakinya kebas, ibu kakinya baal. Iya baal. Nah, itu kalau di blow dia walaupun panas tidak terasa sehingga terjadilah melepuh gitu. Nah, itulah pentingnya diagnosis tanya jawab, Pak Handoko. Ya, jadi mesti tanya. Ya. Ini jadi kebetulan kalau ada biasanya kakinya semutan, bisa kebas sampai dia baal. Kalau baal di blow, dia kagak berasa lah dia melepuh lah. Iya. Pak Herman, jelas ya, Pak? Oh, oke, Pak. Saya dengan senang hati. Jadi sama ya jawaban saya ke Pak, jawaban Pak Kim sama. Sama. Jadi mungkin saya mau petunjuk dari Pak Hakim. Ya, tadi memang namanya kita baru itu tuh memang semuanya kan sudah terjadi, baru kita dapat pengalaman tadi, Pak. Jadi kalau belum terjadi seperti tadi kita nggak bakalan dapat. Nah, saya mohon petunjuk sama Pak Hakim. Nah, kira-kira untuk yang seperti yang diceritakan Pak Handoko tadi, memang betul apa yang Pak Hakim bilang tadi memang betul. Saya ketika di blow, dia tidak merasakan apa-apa gitu. Tetapi begitu saya blow mungkin agak terlalu lama. Saya lama-lama dia, loh ini sudah mulai panas gitu. Begitu mulai panas saya berhentikan gitu. Begitu selesai berhenti, itu langsung melepuh kakinya semuanya. Nah, saya juga heran, selama ini saya nerapi kok nggak ada. Pak, mohon petunjuk arahan dari Pak Hakim. Orang yang kena diabetes, blow yang benar itu bagaimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Halo? Hilang suaranya. Halo Pak Kim, suaranya hilang. Pak Kim, suaranya nggak kedengaran, Pak Kim. Maaf Bapak, saya pun juga sabar kemarin ya. itu. Semuanya sabar, Pak Kim lagi signalnya jelek, harap menunggu dengan senyum-senyum, santai-santai. Biar sehat, jangan yin tapi yang. Ya Bapak Ibu, suara Pak Kim hilang ya? Ya. Saya Mbak dengar. Saya juga sempat keluar ini, jadi keluar. Mau masuk kembali agak susah. Ya Pak Kim. Oh, mic-nya belum dibuka ya? Pak Kim. Pak Kim juga ke keluar ini, sempat keluar ini. Pak Kim, suaranya masih mute itu, mic-nya. Belum dibuka mic-nya. Pak Kim nggak kedengaran suaranya. Sabar ya Bapak Ibu. Halo Pak Handoko. Ya. Jadi tadi yang disampaikan Bapak tadi itu kan persis yang saya alami ya. Yang sampai sekarang ini sebenarnya saya jadi trauma yang hebat ya. Bahkan ada penyesalan yang luar biasa. Karena itu teman dekat saya tapi beda kota ya. Saya sampai sekarang mau datang ke rumahnya juga takut juga. Meskipun saya sudah minta maaf dan menganjurkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ferdinand, termasuk dari Pak Handoko, bahwa itu bisa dilakukan 4 bulan mendatang supaya kembali normal. Tapi yang jadi permasalahan, teman saya ini sudah tidak merespon apa yang saya sampaikan. Padahal waktu itu saya ikhlas ya, artinya saya juga tidak tarik biaya, karena memang tujuan saya ingin membuat teman saya ini sehat, kan dia leader ya, leader yang sangat kuat lah.
Harapan saya kalau dia ya saya pernah dia jadi dosen saya sampai buka stokis apa kan saya ingin dia itu sehat. Tapi yang terjadi seperti itu ya. Sampai sekarang saya juga tidak berani datang dan sampai sekarang perawat tuh tiap hari paling tidak 2 hari sekali itu datang merawat lukanya, Pak. Karena sampai hari ini belum sembuh. Artinya apa? Hal seperti ini mungkin perlu di-share di setiap grup bahwa sangat perlu diperhatikan sekali untuk kasus diabetes yang sudah kebas. Jangan sekali-kali menerapi dengan yang panas dengan waktu yang lama, karena kita merasa tidak ada masalah, kita jadi lama, dan ini sangat benar-benar membuat kita jadi agak down ya dengan kejadian itu ya. Sampai kalau terjadi apa-apa kan kita jadi merasa sangat bersalah. Perlu sekali di-share di grup tentang khususnya yang terkait dengan diabetes yang penyakit lazim dijumpai oleh kita ya, yang kebas itu jangan sampai dulu dengan begitu lama, terutama yang panas, pasti melepuh itu. Saya pulang belum sampai rumah sudah dikabari kakinya melepuh. Nah, ini terjadi pada Bapak itu, makanya hal yang seperti ini perlu disampaikan sering-sering disampaikan di grup. Itu Pak Andoko ya. Pak Sus, betul sekali ya. Jadi makanya malam ini kita juga spesial mengundang Pak Kim. Memang tujuannya yang penting keselamatan daripada pasien ya. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung kita mesti tahu dulu kondisi pasien. Jadi tadi Pak Kim ada sampaikan kan beberapa step-step yang kita mesti lakukan. Ya, itu ada kelompok-kelompok yin dan kelompok yang Bapak Ibu harus pelajari gitu ya. Jadi contohnya kita kalau ketemu pasien ya kita mesti lihat kondisinya. Kita mesti lakukan tanya jawab ya. Jadi seperti pengamatan dan lain-lain lah, itu sangat penting sekali. Nah, khusus yang tadi Bapak bilang pasien diabetes itu memang sangat agak riskan Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya bagian tangan, bagian kaki yang sudah menghitam, yaitu usahakan jangan di-blow. Ya, mau di-blow pun itu mesti pakai ukuran yang paling kecil. Karena kalau sudah menghitam itu artinya selnya sudah rusak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita paksakan blow itu akan banyak sekali kejadian jadi lukanya itu makin parah ya Bapak Ibu ya. Bahkan yang hitam-hitam itu bisa lukanya bisa menjadi terbuka. Ya, sebetulnya di dalamnya itu sudah rusak. Ya, sel kulitnya, kemudian dagingnya itu sudah rusak. Jadi kalau kita paksakan blow ya ada resiko di situ. Makanya ini kita juga sampaikan kepada teman-teman semua ya, harus berhati-hati. Ya, jangan keselamatan lah, artinya keamanan daripada pemakai alat ini harus paling diutamakan gitu. Pak Andoko, Oke, Bapak Ibu. Pak Andoko, saya dari Malaysia. Ya, Ibu Datin ya. Iya, saya mau tanya, kalau blue ni adakah ia akan menyebabkan ada kesan ataupun healing crisis selepas di blue pada ya, betul ya, betul Ibu Datin. Jadi sebetulnya sebaiknya sebelum kita melakukan terapi kepada pasien, kepada teman-teman kita yang ada masalah kesehatan, kita tetap harus sampaikan dulu bahwasanya terapi ini ada healing crisis. Ya, healing crisis satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya, jadi bisa saja ada yang healing crisisnya, misalnya contoh setelah diterapi dia tiba-tiba menjadi pusing, ya. Atau ada juga yang setelah diterapi kulitnya jadi timbul ruam-ruam merah, gatal-gatal, ya. Atau ada yang jadi BAB-nya lebih sering atau bahkan menstruate gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi healing crisis yang Bapak Ibu rasakan itu semuanya berbeda-beda. Tergantung metabolisme daripada si pasien Bapak Ibu. Ada yang ngantuk ya. Jadi beda-beda lah. Jadi itu kita harus sampaikan. Sebetulnya setelah di blow itu kaki si pasien diabetes itu melepuh, itu juga salah satu healing crisis sebetulnya. Jadi kalau kita sampaikan sebelum kita terapi mungkin si pasien itu bisa terima ya. Jadi sebetulnya cairan yang berlebih di dalam tubuh itu setelah di blow, ya cairannya jadi keluar.
ya. Jadi di permukaan kulit seperti melepuh seperti itu. Jadi sebetulnya itu juga healing krisis. Ya, jadi cairan yang tidak dibutuhkan tubuh itu dikeluarkan gitu loh. Jadi healing krisis nih biasanya makan berapa lama untuk sembuh kembali, untuk pulih balik? Oke, healing krisis itu berbeda-beda. Ada yang tergantung orangnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cuma 2 hari, ada yang cuma 1 hari, ada juga yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan gitu. Jadi itu beda-beda ya Bu ya. Kita mesti sampaikan dulu kepada si pasien. Jadi supaya dia tidak terkejut. Begitu ada healing krisis, dia langsung merasa kita ini ya, maksudnya kita itu disalahkan gitu. Jadi ada baiknya kita sampaikan dulu sebelum kita terapi beliau. Okey, kalau healing krisis makan masa 2 minggu, kita tetap bilang sama pasien supaya terus blow ke? Ya. Jadi gini Bu, tergantung healing krisisnya separah apa. Apakah si pasien bisa tahan gitu ya. Kalau misalnya pasiennya tidak tahan, itu lebih baik frekuensi untuk blow-nya itu dikecilin. Misalnya contoh, biasa terapi sekali terapi setengah jam itu diturunkanlah jadi cuma 10 menit. Ya supaya healing krisis yang dia rasakan itu dia bisa accept gitu ya. Tapi kalau dia tahan, ya silakan aja lanjut. Karena healing krisis kan. Jadi kita tak perlu cakap sama dia supaya dia rehat berapa hari kemudian baru sambung semula. Baik, gini, kalau dia merasa dia tahan, kita sudah sampaikan di awal dan dia merasa tahan. Karena healing krisis itu kan setelah selesai tingkat kesehatannya akan lebih membaik, ya. Jadi masalah kesehatannya akan lebih baik. Jadi kalau dia yakin dan dia percaya itu silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, makanya itu penting kita sampaikan di awal sehingga dia tidak seperti pasien yang ini ya sudah terjadi healing krisis, dia sudah hilang kepercayaan ya tentang alat ini. Kita sampaikan seperti itu, dia akan ragu-ragu. Tapi kalau kita sampaikan di awal dan terjadi healing krisis, saya yakin dia bisa terima. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau yang sudah melepuh itu tindakan selanjutnya gimana ya? Oke, Pak Kim sudah online? Ya, ya Pak. Siap Pak. Ya Pak Kim, ini saya minta sharing Bapak. Ini kalau misalnya contoh pasien diabetes. Ya. Di terapi misalnya bagian kakinya tiba-tiba melepuh gitu ya. Ya, nah, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa, Pak Kim? Jadi pertama untuk kita bisa mengamankan supaya jangan dia melepuh, pertama kita harus melakukan diagnosis, Pak. Sinyalnya nggak bagus. Pak Kim, suaranya hilang Pak Kim. Kita tanya yang tadi, kemungkinan tidak akan terjadi melepuh. Tapi kalau sampai terjadi melepuh, kita gunakan saja gel yang mengandung antibiotik, Pak. Bisa sebutkan kira-kira mereknya apa, Pak? Pakai gel ya, pakai gel ya. Lagi. Jelas Pak Yo? Ya, Pak Handoko jelas? Jelas. Bisa bantu kalau jelasin sampai, Pak? Ya. Gelnya merek apa gitu kira-kira? Gelnya banyak beli di apotek tuh gel. Pokoknya yang mengandung antibiotik. Jadi gel lidah buaya yang mengandung antibiotik. Gel yang mengandung antibiotik ya? Ya, itu buat nyembuhin lukanya, Herman sudah ini? Sudah dengar Pak Herman? Iya, tadi pecah yang halo? Ya, halo. Valvonya harus pecah atau tidak? Oke, Pak. Jadi tadi itu kan melepuh, jadi melepuh. Jadi saya herbal ya, Mebo. Mebo itu kan untuk memang untuk luka gitu.
apakah luka bakar atau luka di dalam atau luka di mana, itu memang sangat membantu. Itulah yang dapat saya berikan untuk pasien. Cuma untuk mengatasi mungkin Bapak pengalaman itu kira-kira Pak, itu berapa hari untuk seandainya dia tidak pakai obat, tidak pakai, itu berapa hari dia membaik melepuhnya, atau bertambah parah, atau gimana yang kena diabetes tadi Pak? Oke, saya jelasin Bapak. Ketika Bapak nyimak tadi melakukan diagnosis 4 cara pemeriksaan, kalau dia yin, maka kesembuhannya pasti lebih lama Pak, bahkan bisa lama. Tetapi kalau dia yang misalnya yang melepuh itu kena sakit gula itu, misalnya dia masih muda dan sakit gulanya itu belum lama, maka kesembuhannya pasti lebih cepat. Tapi kalau dia punya diabetesnya sudah lama, kemudian juga yang sakit sudah tua, tentu kesembuhannya lebih lama, membutuhkan waktu. Begitu Bapak. Jelas Pak? Oke, terima kasih Pak infonya Pak. Sama-sama Pak. Tuhan berkati. Oke Bapak Ibu, saya rasa malam ini cukup Pak Kim. Atau kita masih kasih kesempatan kalau masih ada kesian, kalau masih ada silakan Pak, nggak apa-apa. Satu lagi Pak Handoko mungkin. Ya silakan. Saya juga mau tanya Pak Kim. Untuk saraf kejepit Pak, ini apa ya sebenarnya terjadi pada saya sendiri. Tidak tahu saraf kejepit itu apa. Yang jelas dulu waktu saya kecil di SD ini kan kaki ini yang apa, jari kaki yang kelingking kan sering saya tekuk atau saya biar bunyi ya, saya tekan itu yang paling saya tekan dengan saya tempelkan ditekankan di tanah atau di lantai sehingga kan bunyi. Nah, akhirnya mata kaki itu kan jadi bengkak ya waktu di SMP, kemudian sampai sekarang ini rasanya sudah di di pinggang ini kayak ada rasa nyeri yang tidak tahu di sebelah mana. Ini sablo juga belum kunjung sembuh. Ini apa saya salah ngeblunya atau gimana? Mohon infonya Pak Kim, apa ini bisa disembuhkan atau tidak? Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Halo, jelas Pak? Jelas? Halo? Jelas Pak, jelas. Halo, jelas Pak? Jelas ya? Nah, jadi kalau misalnya ada kasus kita sudah blow, masih juga belum sembuh-sembuh, ada kemungkinan waktu kita melakukan diagnosis tidak tepat, Pak. Tidak tepat. Jadi kita kalau misalnya mau ngeblow, kita mesti tahu penyebab penyakitnya apa, Pak. Kalau dia penyebab penyakitnya pikiran, yang kita obati adalah pikirannya. Kalau dia penyebab sakitnya oleh kena angin, yang kita obati adalah kita buang anginnya. Kalau dia penyebabnya adalah gangguan lain-lain, seperti salah makan, kebanyakan makan, atau tidak makan, itu kita lakukan dengan penyebab yang sama, Pak. Jadi mungkin waktu Bapak lakukan blow, tidak mengenai sasaran yang sesungguhnya, sehingga dia lama sembuhnya, Bapak. Bisa diterima, Pak? Jelas, Pak? Bisa. Terus seharusnya kalau yang saya rasakan sakit itu dari mulai mata kaki sampai Nah, itu kalau misalnya begitu, Bapak bisa ambil, terutama tetap lakukan blow di tulang belakang. Itu sudah menjadi blow yang sangat-sangat fundamental. Itu 50% sudah kita dapatkan hasilnya, Pak. Kemudian nanti setelah itu Bapak ngambil tempat-tempat yang menjadi penyebab penyakit dia. Misalnya Bapak tanya gini, saraf kena kejepit, Bapak pernah ngangkat beban berat nggak? Ngangkat. Nah, ngangkat beban berat itu diusahakan di stop, atau jangan ngangkat yang berat lagi, yang ringan saja. Nah, kalau dia saraf kejepitnya disebabkan suka bunyi-bunyi pinggang, nah bunyi-bunyi pinggangnya di stop. Sehingga kalau penyebabnya sudah di stop, maka dengan kebaikan Tuhan segera penyakitnya sembuh, Pak. Bisa, Pak? Bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Pak Dokter, sekali lagi satu pertanyaan dari saya, mohon izin. Kalau dari glukoma dengan pterygium, ada usia yang 20 tahun, dia mengalami matanya itu kehilangan penglihatan. Jadi susah dia melihat. Itu gimana ya mendiagnosanya itu sebenarnya kalau dengan anak masih muda tapi kehilangan ini penglihatan. Tapi korneanya tidak masalah. Gitu. Oke, Pak. Jadi tetap kita melakukan diagnosis, Pak. Terutama kalau yang kayak begini kita diagnosis tanya jawab. Jadi kalau Bapak sudah paham mengenai bagian-bagian mata, kita bisa lakukan pemeriksaan bagian-bagian mata. Ya. Tapi kalau Bapak masih belum bisa, Bapak bisa tanya, kenapa awalnya matanya tidak bisa melihat? Misalnya dia bilang, saya pernah jatuh 2 bulan yang lalu. Nah, kemungkinan itu sarafnya mata yang tidak bisa melihat bekas jatuh, Pak. Atau mungkin dia pernah makan obat-obatan. Misalnya, maaf, dia pernah makan minuman-minuman yang dioplos misalnya gitu. Itu juga bisa membuat matanya menjadi buta, Pak. Dan lain sebagainya. Jadi di sini yang Bapak mesti perhatikan penyebab dia sakit itu apa, Pak. Jadi kalau sudah tahu penyebabnya, Bapak tinggal memberikan anjuran supaya jangan sampai dilakukan lagi. Kemudian kalau Bapak belum tahu sejauh mana, Bapak sarankan bisa matanya dicek di lab. Nah, minta dicek di lab. Kalau dia sudah ada, Bapak mungkin bisa Bapak foto, mungkin nanti Bapak bisa bertanya kepada teman yang tahu atau dokter yang Bapak kenal kepada. Jadi Bapak lebih mendapatkan hasil yang maksimal, jadi pasti. Jadi tidak bisa main sembarangan blow sehingga hasilnya nggak ada, Pak. Tiba-tiba Bapak blow matanya buta. Ternyata korneanya sudah rusak, Pak. Ya. Ternyata ada gangguan glukoma, sudah membuat pecah pembuluh darahnya. Itu juga sudah tidak bisa. Mungkin kalau bisa pun juga itu adalah keajaiban Tuhan, Pak. Begitu, Pak. Jelas ya, Pak ya? Jelas, Pak. Ya. Pak Kim, saya boleh nanya, Pak Kim? Ya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Boleh, Ibu. Ini Pak Kim, saya mau nanya. Ada ya anak saya sih sebenarnya dia nggak pernah ada keluhan, tapi beberapa hari belakangan ini dada kirinya sakit. Dia tahan-tahan kan, dia nggak ngomong-ngomong. Jadi saya mau terapi, cuman saya kan belum tahu ini masalahnya di mana, apa paru-paru atau jantung atau ada penyempitan atau kenapa gitu. Jadi sebaiknya gimana, Pak Kim? Ibu, dada yang sakit di sebelah kanan apa di sebelah kiri, Ibu? Kiri, Pak Kim. Kiri. Kalau kiri itu hubungannya sama jantung. Ibu tanya sama dia suka debar jantung nggak? Suka deg-degan nggak? Suka debar jantung nggak? Suka deg-degan gitu, gelisah. Debar nggak, cuman sakit. Beberapa hari ini sakit. Cuma sakit aja. Ya, Ibu tanya lagi sama dia. Kalau malam pakai AC atau kipas angin dikenain ke badan nggak? Pakai AC, Pak. Ya, itu kalau anginnya dikenain ke badan, Bu, mungkin bisa menyebabkan seperti itu, Ibu. Oh ya, angin ya. Ya. Itu kalau angin AC atau kipas angin dikenain di kepala, itu menyebabkan bisa gangguan kepala, bisa sakit kepala, bisa vertigo, bisa macam-macam, Ibu. Dia pernah sih beberapa kali sakit kepala hebat. Nah, itu coba Ibu lihat di tempat kamernya, itu AC-nya kena ke badan dia enggak? Atau kena di bagian tubuhnya enggak? Atau di kepala dia? Ibu perhatiin itu. Ya, Ibu perhatiin. Ibu perhatiin itu. Bisa juga pola makannya, Ibu. Pola makannya Ibu juga bisa tanya. Ibu selama ini makannya apa? Takutnya dia banyaknya makan lemak-lemak jahat, Ibu. Nah, lemak-lemak jahat itu membuat bisa penyumbatan di jantung, Ibu. Iya, jadi gimana? Gitu, saya tetap terapi di situ dulu. Ya, jadi Ibu selain Ibu terapi sesuai dengan anjuran ya. Kemudian kemudian Ibu tadi yang terakhir saya bilang sama Ibu, jangan lupa anjurannya mesti dikasih tahu sama dia.
Kalau dia penyebabnya oleh kena pakai AC, angin AC jangan dikenain ke badan lagi nih. Kalau penyebabnya dia banyak makan lemak-lemak yang tidak baik, makannya jangan, mesti jaga makanan yang baik nih. Kalau penyebabnya yang lain-lain, terjatuh lah atau lain-lain, mesti perhatikan supaya nanti jalannya hati-hati dan seterusnya, Ibu. Iya, itu jelas, biasa Ibu. disampaikan. Bisa terima, Ya. Ibu? Jelas? Oke, jadi berarti saya tetap ini ya, saya coba untuk terapi ya. Ya, tetap. Jadi Ibu mesti lihat penyebabnya itu mesti di stop, Ibu. Kalau penyebabnya nggak di stop, nanti dia sudah baik, dia sakit lagi. Ya. Nanti dia baik, dia sakit lagi, Ibu. Iya. Oke, Ya, terima kasih Pak Kim. Sama-sama, Ibu. Malam Pak Kim. Terakhir Malam, mungkin Bapak. ya. Iya. Pak, mau tanya, itu ada pasien kanker payudara sudah pecah. Beberapa hari yang lalu di terapi, tapi di bagian yang pecahnya itu tidak di blow. Besokannya terjadi pendarahan hebat. Halo? Itu kenapa Pak ya? Apa Pak? Tidak jelas ya, suaranya hilang-hilang ya Pak? Udah bisa diulang lagi Pak? Halo? Iya Pak. Ya. Tidak jelas suara ada pasien di chat aja Pak, lihat dia ada di chat Pak, sudah tanya tadi Pak. Ya, halo Pak. Ya, selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Ya, ada pasien kanker payudara Pak, sudah pecah. Aduh, sorry. Pasien kanker payudara Pak Kim. Sudah oh pecah. Iya, oke. Sudah pecah ya. Sudah pecah ya. Terus Pak, lanjut Pak pertanyaannya. Halo. Lanjut Pak. Ya, di blow Pak, tapi di bagian yang pecahnya tidak di blow. Sehari setelahnya terjadi pendarahan. Itu bagaimana Pak? Itu kalau dia ada pendarahan, tandanya healing krisis baik Pak. Jadi itu penyumbatan di dalam tubuhnya sudah keluar banyak, sehingga tubuh kita itu berusaha untuk membuang keluar Pak. Sebetulnya itu baik. Nah, itu sebetulnya baik. Cuman kadang-kadang kita menjadi takut, Pak. Jadi Bapak mesti ingat kesembuhan itu bukan hanya di blow saja, Pak. Ya. Jadi mesti dibantu dengan yang lain yang tadi saya sampaikan mula-mula. Sembuh adalah kita melakukan banyak-banyak yang baik kepada tubuh kita, kepada sesama kita, dan yang utama kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak mesti perhatikan pola makan, Pak. Nah, kalau cancer itu, dia itu kalau Bapak banyak makan karbohidrat, ya, karbohidrat itu adalah gula, Pak. Maka dia akan berkembang biak sangat cepat sekali, Pak. Jadi makanan dia kita mesti stop, Pak. Selain kita blow, makanan dia kita stop, Pak. Makanan dia itu yang utama adalah karbohidrat, Pak, gula, Pak. Jadi Bapak stop, Pak. Sehingga nanti kesembuhannya akan cepat, Pak. Jadi kalau Bapak agak Bapak kasih makanan dia, Bapak blowin, udah baik, pengen baik, dia kambuh lagi, udah baik. Sebab makanan dia dikasih, mesti di stop makanan dia, Pak. Jadi makanan yang bagus itu adalah tinggi lemak baik, sedang protein, sedikit karbo. Nah, dengan Bapak jalanin ini, dengan kebaikan Yang Maha Kuasa, mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Jelas, Pak? Iya, tadi itu darah itu menandakan dari dalam hidung itu sudah menunjukkan kebaikan. Ya, dia itu jadi tubuh kita tuh berusaha pengen membuang sampah, Pak. Membuang sampah itu bisa lewat pipis, lewat tapi membuang sampah yang sangat banyak itu adalah liwat kulit, Pak. Jadi kalau liwat kulit itu setiap saat kita buang sampah. Tapi kalau pipis tuh tiap 5 jam sekali. Kalau itu tiap 24 jam sekali, Pak. Oke. Jelas ya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya rasa Pak Kim malam ini cukup ya, Pak Kim. Pak, satu lagi Pak, sorry Pak, satu lagi. Pak Ibu. Maaf, orang yang alergi itu satu pertanyaan terakhir ya. Ya, Pak Kim, sorry Pak, ini terakhir. Ya, mohon maaf. Kalau ada orang yang alergi dengan makanan, ketika dia makan seafood, itu dia badannya langsung bentol-bentol, bengkak-bengkak gitu.
itu apa yang diterapinya itu? Jadi Bapak terapi seperti fundamental yang tadi, selalu blow tulang belakang sesuai dengan anjuran Thrive itu, tetapi yang paling penting supaya dia jangan kambuh lagi, Pak, ya jangan kambuh lagi, usahain penyebabnya itu jangan dijalani, jangan dijalani, di stop, Pak. Ya, di stop ya. Jadi misalnya dia oleh sebab alergi ini udang, ya udangnya di stop dulu. Nanti kalau setelah udah di blow beberapa lama, boleh tes makan udang lagi, Pak. Ya, tapi usahain jangan kebanyakan, takutnya dia kambuh lagi nanti. Gitu, Pak. Jelas ya, Pak ya? Kalau luka memar boleh diterapi, Pak Kim. Ya, Ibu. Luka memar, kalau orang jatuh luka memar boleh diterapi. Luka memar, Ibu boleh diterapi ya, tetapi Ibu usahain pakai yang kecil dulu aja, pakai yang kecil. Kalau Ibu mau ya pakai yang gede di tempat-tempat yang agak jauh, agak jauh. Tetapi tetap Ibu terapi fundamental di tulang belakang sesuai dengan anjuran Thrive itu Ibu mesti jalankan. Pak, satu lagi Pak Hakim, satu aja Pak, mau tanya nih. Hakim, mau tanya Pak Hakim, satu Pak. Satu lagi Pak Kim, mau tanya. Ya, Ibu silakan Ibu. Ibu silakan, mau tanya apa? Halo. Satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ibu duluan silakan. Ini Pak, saya kan suka ada keluhan sakit di pundak sampai ke dekat belakang kuping ini. Apakah boleh di blow di pundak sampai ke dekat kepala bagian belakang itu, Pak? Nah, Ibu ketika Ibu mau ngeblow, ya boleh atau tidaknya itu tergantung daripada pemeriksaan yang tadi saya jelaskan, Ibu. Cara pemeriksaan Ibu. Ya. Setelah Ibu jalankan itu, Ibu bisa mengambil kesimpulan boleh di blow ataukah tidak. Ya, ataukah tidak. Jadi saran saya, Ibu tetap terlatih untuk melakukan cara pemeriksaan sehingga Ibu nanti menjadi terampil. Ketika Ibu sudah terampil, Ibu bisa tahu boleh di blow ataukah tidak. Ya. Nah, jadi yang tidak di blow, yang tidak boleh di dekat kepala itu boleh nggak, Pak? Ya. Blow dekat kan istilahnya di pundak ke atasnya sedikit kan. Ya, Ibu kalau mau di bagian atas itu, Ibu mesti melakukan diagnosis tanya jawab. Kalau dia ada debar jantung, kemudian detak jantungnya tidak beraturan, kemudian ada darah tinggi, itu mesti hati-hati, Bu. Takutnya nanti tesnya dia bisa segera naik, Bu, dan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itu mesti hati-hati, Bu. Ya. Jadi tetap kalau Ibu mau di blow di atas itu, Ibu mesti perhatikan apakah tensinya tinggi atau enggak. Kalau dia enggak, kemudian detak nadinya beraturan atau enggak. Kemudian dia 140 gimana, Pak? Iya, 140 masih aman. Bawahnya berapa, Ibu? 95. Nah, Ibu kalau udah begitu sudah batas tuh, Ibu. Sebaiknya Ibu kalau ngeblow lebih baik Ibu ngeblow di bagian kaki. Ya, ngeblow di bagian kaki, sebab kalau ngeblow di bagian kaki tensinya akan kembali turun, Bu, Ibu. Oh gitu. Berarti kita blow kaki dulu baru kepala ya, Pak. Jadi Ibu mesti ingat nih, penyakit apapun juga akan cepat sembuh kalau tensinya sudah bagus, Ibu. Selama tensinya belum bagus, penyakit apapun sembuhnya ataupun dia sudah sembuh nanti ambuh lagi, Ibu. Jadi persyaratan sembuh itu adalah tensinya harus bagus. Jelas ya, Ibu? Oh, berarti kita jelas, Ibu? bagusnya di kaki ya, Pak ya, duluan ya, Pak ya. Ya, kalau Ibu ada orang tensinya itu sudah batas, Ibu mesti hati-hati nanti di blow tiba-tiba dia naik, nanti kita tidak mau terjadi apa yang tidak baik, Ibu. Nanti bisa membahayakan pasien, juga bisa kitanya juga jadi malu, Ibu. Begitu, Ibu. Ya, oke. Oh ya. Jelas ya, Ibu ya? Halo, Pak. Jelas. Mau tanya. Halo. Mau tanya, Pak.
Halo. Hakim. Hakim. Ya. Mau tanya. Silakan Pak. Ini saya kan kena stroke mata. Nah, terus mata saya yang sebelah kiri kan nggak bisa melihat. Nah, terus lama-kelamaan mata yang kanan saya meremen sampai ke mata kanan saya menjadi kena glaukoma. Itu. Tapi agak kabur sekarang. Nah, itu ya, Pak. Kita ngeblow-nya itu berapa menit itu Pak jaraknya itu kalau yang untuk mata yang sudah nggak bisa melihat sama yang mata yang kena glaukomanya itu Pak. Nah, Bapak bisa kena seperti ini, apakah Bapak punya penyakit gula? Tidak, saya kena darah tinggi Pak. Oh ya, jadi dari darah tinggi Pak. Yang diserang mata saya. Jadi selama ini Bapak, tensinya bagus? Apanya Pak? Tensinya bagus, tensinya? Tensinya sekarang tetap tinggi terus Pak. Waktu pertama kena itu kalau tensinya tinggi 200, terus turun. Kalau turun Bapak tensinya tinggi Bapak ya, Bapak ngeblow dimanapun lama sembuhnya Pak. Bapak mesti yang utama adalah tensinya mesti diturunkan dulu. Setelah tensi diturunkan sudah bagus, baru nanti bisa berhasil matanya dengan kebaikan Yang Maha Kuasa bisa melihat lagi Pak. Bapak mesti di blow di bagian kaki Pak, di kaki. Di bagian kaki. Di tulang kering itu Bapak blow tulangnya tuh, tulang keringnya Bapak blow. Tetap Bapak di tulang belakang ya, tulang belakang mesti tetap di blow ya. Itu menjadi fundamental yang the best Pak. Kemudian di tulang keringnya Bapak ngeblow sampai ke punggung kaki sampai ke telapak kaki. Itu adalah ngeblow untuk menurunkan tensi Pak. Kalau ya, jadi kalau tensinya masih tinggi Bapak, mana, Pak? Itu Bapak ini aja, Bapak lakukan ini aja, lakukan di sepanjang tulang kering itu Pak. Tulang kering Bapak ini sampai ke bawah, sampai ke punggung kaki, sampai ke telapak kaki. Ya kalau bisa semua lah. Nah, semua Bapak itu. Pokoknya di betis semua Bapak. Sampai ke limpatik di belakang lutut tuh Bapak. Kanan kiri ya Pak ya? Ya. Tulang kering kanan kiri. Kanan kiri dua-duanya. Ya, itu butuh waktu kanan 5 menit, kiri 5 menit sudah hasilnya bagus. Saya punya kalau pasien ada tensinya tinggi, bisa hilang sampai atasnya 50 poin Pak, dia bisa hilang Pak. Kalau yang dari punggungnya tadi Pak, mulai dari mana? Kalau punggungnya Bapak tetap jalanin yang ini Pak, tetap Bapak jalanin yang di blow yang belakang itu. Nah, Bapak jangan blow di dada atau di punggung itu. Saya takut nanti tensinya dia akan naik. Juga Bapak waktu pakai di punggung itu Bapak ngeblow itu harus dari atas ke bawah Pak, jangan bawah ke atas. Nanti tensinya naik. Begitu Pak. Setelah di blow itu matanya di blow juga nggak Pak? Yang kena stroke mata sama glaukoma. Oh iya, Bapak boleh ngeblow di mata. Bapak pakai yang paling kecil aja. Bapak puterin di samping ini, di samping tulang Pak. Bapak puterin berlawanan dengan arah jarum jam. Di matanya ditutup sama kain kasa itu Pak ya. Tetap Bapak mesti minum air blowan ya Pak. Iya. Itu yang di bola matanya tuh di blow juga Pak. Nggak usah. Mata tertutup. Iya, mata ditutup, bola matanya tidak usah di blow Pak. Samping aja Pak. Samping juga sudah kena Pak. Sudah kena dia Pak. Samping. Ya, matanya Bapak puterin di blow-nya diputerin berlawanan dengan arah jarum jam Pak. Arah jarum jam. Ya. Jelas ya Pak? Ya, nanti ya, kalau Pak, Bapak belum jelas nanti Bapak bisa tanya saya lagi lewat WA nanti. Iya Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, saya rasa untuk malam ini cukup ya. Karena waktu sudah kan pukul 10 malam lebih. Waduh. Cepat ya Pak Ando ya. 10 malam ya. Saya juga tidak lihat. Ya, Bapak Ibu, malam ini
kita bersyukur bisa mengundang Pak Kim ya, sudah sharing buat kita semua. Ya, kita ucapkan banyak terima kasih atas Prive, atas nama perusahaan Prive ya. Oke, saya rasa cukup malam ini. Sampai ketemu ya untuk kesempatan lagi. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Malam Pak Handoko. Terima kasih Pak Handoko. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih Eva. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih. Nomor HP Pak Kim Pak. Sama-sama Ibu, makasih. Pak Kim, terima kasih nomor WA Pak Kim. Sama-sama Bapak, sukses Pak. Sukses Pak, lekas sehat Pak. Ya. Nomor WA nanti bisa post di grup ya. Nomor WA bisa post di grup. Di grup nanti spot. Ya, oke, makasih nomor WA. Yuk. Iya. Terima kasih Pak.